Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Dengan nikmat Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amalan soleh, sebagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini, karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa golongan yang selamat dari umatnya adalah mereka yang mengamalkan ajaran Islam seperti yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, dan juga seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membacakan kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang pada pertemuan kemarin kita sudah selesai membacakan pembahasan kaidah pertama yang dibawakan oleh Syekh, yang merupakan kaidah pokok, kaidah umum dalam agama kita. Yang kaidahnya adalah apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan atau syariat perintahkan, kalau enggak murni kebaikan, tidak ada madaratnya, tidak ada keburukannya sama sekali, maka yang diperintahkan itu sesuatu yang dominan kebaikannya, kalau ada keburukannya. Demikian pula apapun yang dilarang oleh syariat, kalau enggak murni madarat, 100% keburukan aja yang didapatkan kalau diterjang,
Kalau ada hal yang dilarang, kelihatannya ada kebaikannya, maka ketahuilah madaratnya pasti lebih besar. Dan kemarin kita sebutkan, dari kita meyakini, mengetahui kaidah ini, kita akan semangat untuk mengamalkan perintah-perintah syariat, baik itu perintah Allah maupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya untuk kebaikan kita. Demikian pula kita akan semangat untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan Rasulnya, baik itu yang hukumnya larangan itu haram untuk diterjang ataupun yang hukumnya cuma makruh. Nah, yang paling terakhir disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam bahas kaidah tersebut. Beliau mengatakan dari kaidah ini kita mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang bermanfaat dan penemuan-penemuan modern, kalau itu memang bermanfaat untuk manusia, maka berdasarkan kaidah ini minimal hukumnya mubah, bahkan bisa wajib, bisa juga sunnah, tergantung pembahasannya pada kaidah yang kedua ini, yaitu al-wasail laha ahkamul maqasid. Kaidah yang kedua, bahasa Indonesianya terjemahannya dalam slide, sarana mengikuti hukum tujuan. Kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang kaidah yang kedua yang kita akan bahas pada malam hari ini, maka yang dimaksud dengan sarana dalam pembahasan ini adalah sarana yang hukum asalnya mubah. Nah, kalau sarana yang hukum asalnya haram, ya walaupun tujuannya baik, tetap pada asalnya diharamkan, kecuali kalau ada maslahat yang besar karena itu diterjang. Misalnya nanti akan disebutkan oleh Syekh perincian-perincian kaidahnya, tapi secara umum yang dimaksud, yang dibahas dalam kaidah ini adalah sarana-sarana yang hukum asalnya mubah, ketika dipakai untuk mengamalkan, melakukan sesuatu yang wajib, maka sarana tersebut juga hukumnya wajib untuk diamalkan atau dipakai. Ketika satu kewajiban ini tidak bisa dikerjakan kecuali kita harus melakukan sesuatu yang hukum asalnya mubah, maka yang mubah itu menjadi wajib juga, karena dia adalah sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang wajib. Demikian pula dalam hukum-hukum yang sunnah ataupun yang haram, yang paling banyak dicontohkan dalam pembahasan kaidah ini oleh para ulama adalah tentang salat berjamaah. Salat berjamaah itu adalah tujuan syariat. Syariat mensyariatkan salat, salah satu tujuannya bagi para laki-laki agar dikerjakan secara berjamaah di masjid. Sarana untuk kita melakukan salat berjamaah itu dengan jalan kaki ke masjid, itu hukumnya wajib juga untuk kita jalan ke masjid kalau tujuannya ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Nah, demikian pula kita berjalan pulang dari masjid ke rumah setelah salat berjamaah juga akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kebaikan. Ketika kita mengamalkan, lakukan hal tersebut dalam rangka penyempurna amalan kebaikan. Kalau jalan kaki tadi kita pakai untuk ke tempat-tempat maksiat, maka hukumnya jadi haram. Nah, kalau dipakai untuk melakukan sesuatu yang mubah, maka kembali ke hukum asalnya. Jalan kaki berjalan itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Mengambil harta orang misalnya, hukumnya haram. Mencuri, merampas harta orang, walaupun tujuannya untuk disedekahkan, misalnya kepada anak yatim, misalnya kepada orang miskin, karena jadi punya tetangga orang kaya yang pelit misalnya, akhirnya dicuri
hartanya, tujuannya untuk diberikan kepada orang miskin, ini tetap nggak boleh, karena ya sarananya memang hukum asalnya haram, tidak masuk dalam kaidah ini. Nanti ada cabang dari kaidah yang kita bahas ini, yaitu al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Tujuan yang baik tidak bisa menghalalkan segala cara. Tetap harus cara, sarana yang boleh juga kita tempuh untuk kita mencapai tujuan yang benar. Kita baca perkataan Syekh. Kata beliau, al-qaidatu tsaniyatu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Kaidah yang kedua, wasail, wasilah, sarana, baginya hukum-hukum tujuan. Sekali lagi, sarana-sarana yang hukum asalnya mubah. Ketika dipakai untuk melakukan sesuatu yang wajib, maka sarana itu juga jadi wajib. Ketika sarana itu dipakai untuk sesuatu yang sunnah, hukum menggunakan sarana itu juga sunnah. Yang mubah seperti itu, yang makruh juga seperti itu, yang haram juga seperti itu. Handphone misalnya, handphone ini sesuatu yang mubah. Kalau kita pakai untuk berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, itu bisa. Wajib seseorang itu membeli handphone ketika dia tidak bisa berkomunikasi dengan kerabatnya kecuali lewat handphone bisa. Nah, tapi kalau dipakai untuk maksiat, maka bisa haram hukumnya seorang membeli handphone. Jadi dia tergantung tujuannya. Laptop juga seperti itu. Kalau dipakai untuk kebaikan, bisa minimal sunnah untuk belinya. Tapi kalau dipakai untuk keburukan, maka di samping berdosa membelinya, juga harta yang dipakai untuk membeli barang-barang tersebut ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah penting dalam agama kita. Jadi dengan kaidah-kaidah seperti ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Kata Syekh, "Fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun." Ini sebenarnya cabang dari kaidah al-wasail lah ahkamul maqasid. Nanti kita akan sebutkan ada 5 kaidah yang bercabang dari kaidah ini, kaidah al-wasail lah ahkamul maqasid. Yang pertama ini, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang sesuatu yang wajib itu tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib, sunnah. Maka mengerjakan yang hukum asalnya tidak wajib itu atau yang mubah misalnya sunnah itu jadi wajib juga, karena dia pendukung sarana untuk kita bisa mengerjakan sesuatu yang wajib. Nanti akan dibawakan contoh yang banyak oleh Syekh. Misalnya sudah masuk waktu sholat, kita tidak punya air untuk berwudu, tapi ada orang yang jual air, kita punya duit untuk membelinya. Membeli air itu sebenarnya pada asalnya hukum asalnya adalah mubah. Ketika dipakai untuk berwudu, untuk sholat, pada saat memang kita butuhkan, bisa wajib. Kalau harganya masih harga normal atau dinaikkan tidak ekstrim. Misalnya satu botol aqua tanggung itu harganya misalnya 15.000, padahal asalnya cuma 5.000 misalnya. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah harga seperti itu sudah tidak wajib kita beli walaupun kita mampu, apalagi sampai dijual sampai 1 juta misalnya, karena dia tahu ini yang mau beli ini memang dia butuh, dia akan pakai untuk menunaikan salah satu kewajibannya. Kalau terlalu ekstrim harganya dinaikkan, maka tidak wajib untuk kita beli, tidak wajib untuk kita berwudu pada saat itu, walaupun sebenarnya kita punya duit untuk kita membelinya. Kita berpindah kepada penggantinya wudu pada kondisi seperti itu, yaitu tayammum. Nanti akan diberikan contoh yang banyak oleh Syekh tentang kaidah-kaidah ini. Wa ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Apa-apa yang perkara sunnah itu tidak sempurna, tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan mengerjakan perkara yang lain. Yang hukum asalnya perkara yang lain itu tidak sunnah sebenarnya, maka ketika hal itu sebagai sarana untuk mendukung kita bisa melakukan perkara yang sunnah, hal yang mubah tadi bisa jadi sunnah juga.
Seperti membeli siwak kalau ini dicontohkan. Bersiwak itu kan hukumnya sunnah. Siwaku matharatun lil fam kata Rasulullah SAW, wa mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut, pembersih mulut dan perbuatan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabbul Alamin. Ketika kita tidak bisa bersiwak kecuali harus membeli siwak yang dijual oleh orang, maka membelinya itu hukumnya sunnah. Nah, padahal hukum asal jual beli itu adalah halal, mubah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa turukul harami wal makruhat tabi'atun laha wa wasilatul mubahi mubahun. Dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada yang haram dan perkara-perkara yang makruh, yang dibenci, juga mengikuti hukum tujuannya itu. Kalau yang haram, maka haram juga sarananya itu. Kalau sesuatu itu adalah sarana yang mengantarkan kepada perkara yang makruh, maka makruh juga. Demikian pula yang mubah, kata Syekh. Wa yatafarra'u 'alaiha anna tawabi al-a'mal wa mukammilatiha tabi'atun laha. Dan dari pembahasan kaidah ini bercabang darinya bahwa pengikut amalan, penyempurnanya juga mengikuti hukum amalan itu. Nanti kita akan rincikan. Jadi amalan itu ada salat berjamaah tadi misalnya, itu adalah maqasid, salah satu tujuan disyariatkannya salat. Kemudian kita ke masjid, jalan kaki atau naik kendaraan, itu adalah sarananya, wasailnya. Setelah salat kita pulang, ini tawabinya namanya, mukammilatnya. Hukumnya semuanya sama, semuanya itu ada pahalanya kalau dalam kebaikan. Tapi kalau dalam perbuatan dosa, kata para ulama yang membahas kaidah ini, dia dicatat sebagai dosa sarananya aja. Kita misalnya na'udzubillah, kita melakukan perkara yang mubah untuk melakukan perbuatan dosa, sebagai sarana perbuatan dosa. Adapun penyempurnanya katanya enggak dicatat, kata sebagian ulama. Nah, wa hadza aslun azimun yatadammanu iddata qawaida kama dzakarahu fil asl. Ini adalah dasar kaidah yang agung yang bercabang di bawahnya beberapa kaidah, ada 5 kaidah lah. Sebenarnya sudah disebutkan ini, salah satunya ini ala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang satu, yang kedua ala yatimul masnun illa bihi fa huwa masnun. Yang kedua, yang ketiga ma la yatimu tarkul haram illa bihi fahuwa haramun. Apa-apa yang tidak bisa kita meninggalkan perkara yang haram kecuali juga meninggalkan sesuatu yang hukumnya mubah. Misalnya handphone kalau mengantarkan perkara yang haram, tidak bisa kita tinggalkan perkara itu kecuali dengan kita tinggalkan HP, handphone, maka hukumnya haram beli handphone. Nah, kalau di pondok pesantren, santri-santri itu tidak diperbolehkan memegang handphone, karena pada asalnya mereka tidak butuhkan sih, memang ketika masih belajar. Lebih minimal menghabiskan waktu mereka. Nah, demikian pula kaidah ma la yatimu tarkul al makruhat atau makruh illa bihi fatarkuhu haram. Fatarkuhu makruh. Apa yang tidak bisa kita meninggalkan perkara yang makruh kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya mubah, maka meninggalkan sesuatu yang mubah itu juga dianjurkan, karena kalau dikerjakan hukumnya makruh juga dia. Itu kaidah yang keempat yang masuk di bawah kaidah ini. Kaidah yang kelima adalah al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Tujuan yang benar tidak boleh juga menghalalkan segala cara. Kalau orang cuma pakai kaidah ini memang bahaya. Yang penting tujuannya baik katanya. Sarananya terserah kita, kelihatannya seperti itu. Ternyata enggak. Ada kaidah juga nanti kita akan sebutkan bahwa tujuan yang baik juga sarananya harus minimal mubah dalam syariat kita. Seperti tadi, tujuannya mau bersedekah enggak boleh dengan mencuri harta orang. Nah,
Kata Syekh, wa ma'na al-wasail, makna wasail sarana bahasa kita at-turuqu allati yuslaku minha ila syai', jalan yang ditempuh untuk menuju pada sesuatu. Itu adalah saran, wasail bahasa Arabnya, wasilah. Wasababul ladzi yusal ila syai', dan sebab yang mengantarkan kepada sesuatu. Wal umurul lati tatawaqqaful ahkamu 'alaiha, dan perkara-perkara yang hukum-hukum agama itu tergantung kepadanya, seperti syarat-syaratnya, lawazimnya. Nah, syarat-syarat sahnya salat misalnya, salah satunya adalah harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Sarananya harus berwudu. Nah, itu namanya wasail. Wa idza amara Allahu wa rasuluhu bi syai'in kana amrun bihi. Berdasarkan kaidah ini, kata Syekh, kalau Allah merintahkan sesuatu pada kita, apapun yang Allah perintahkan itu ataupun Rasulnya yang perintahkan, maka masuk dalam perintah itu juga perintah untuk kita melakukan sarananya, agar bisa kita mewujudkan apa yang Allah perintahkan itu. Wa bima la yatimmu illa bihi, juga masuk dalam perintah itu, perintah kepada hal-hal yang tidak bisa kita mengamalkan perintah itu dengan sempurna kecuali dengan hal yang lain, itu juga diperintahkan juga. Wa kana amran bil ityani bi jami'i syurutihi as-syar'iyyati wal 'adiyati wal ma'nawiyyati wal hissiyah. Ketika Allah merintahkan atau Rasulnya merintahkan kepada sesuatu, merintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka tercakup dalamnya perintah untuk kita melakukan semua syarat-syarat terpenuhinya apa yang Allah perintahkan itu. Ya. Baik itu syarat-syarat yang syar'i, yang adat, yang secara maknawi atau secara hissi. Fa innal ladzi syara'a al-ahkama 'alimun hakimun. Karena kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, yang mensyariatkan hukum-hukum ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya'lamu ma yatarattabu ala ma hakama bihi ala ibadihi. Dia tahu apa konsekuensi-konsekuensi dari apa yang dia tetapkan, hukum-hukum yang ditetapkan kepada hamba-hambanya, berupa syarat-syarat, kelaziman-kelaziman dari hukum itu dan penyempurna-penyempurnanya. Fal amru bisyai'i amrun bihi wa bima la yatimmu bihi. Maka dari sini kita katakan perintah kepada sesuatu adalah misalnya kepada salat 5 waktu, jelas perintah pada salat tersebut, dan juga masuk di dalamnya perintah kepada hal-hal yang mendukung kesempurnaan salat. Perintah untuk berwudu, perintah untuk menghadap kiblat. Itu pada asalnya cukup sebenarnya perintah untuk salat aja, masuk dalamnya perintah untuk berwudu, perintah untuk salat, karena untuk menghadap kiblat, untuk menutup adalah syarat-syarat sahnya salat. Wan nahyu anis syai' nahyun anhu wa an kulli ma yuaddi ilaih. Dan larangan dari sesuatu, misalnya dari perzinahan atau dari riba, maka termasuk dalamnya juga larangan dari semua sarana yang mengantarkan kepada hal itu. Wala taqrabuz zina, misalnya nanti akan disebutkan oleh Syekh, makanya diharamkan ikhtilat, diharamkan khalwa antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, karena itu semua sarana yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Walaupun dari sisi pahalanya, kata para ulama, jelas tidak sama antara pahala solat, misalnya solat berjamaah ketika kita solat, dengan pahala kita jalan kaki antara ke rumah sampai masjid. Itu hukumnya wajib juga jalan kakinya itu ketika kita pakai untuk salat berjamaah, tapi tidak sama jelas tingkatan pahalanya, karena yang satu maqasid, yang satu sarana. Demikian pula larangan, ada larangan yang asli
Seperti zina, ada tahrimul wasail. Sesuatu itu diharamkan karena sarana kepada yang haram. Tingkatannya memang berbeda, tapi sama-sama diharamkan dalam agama kita yang mulia ini. Nah, kata Syekh, fadhihabu wal masyu ila salat, pergi dan jalan kaki menuju salat, wa majalisi dzikir, pergi jalan kaki menuju majelis zikir, majelis ilmu, wasilaturrahim, jalan kaki untuk menyambung kerabat, wa iyadatil marda, menjenguk orang sakit, wattiba'il janaiz, mengantarkan jenazah, wa ghairi dzalika minal ibadat, dan yang selain itu, yang sarana-sarana untuk melakukan sebuah ibadah, dakhilatun fil ibadah, dia masuk dalam perintah untuk melakukan ibadah itu, sama-sama mendapatkan pahalanya, tergantung hukumnya masalah wajib atau sunnahnya. Wa kadzalika al-khuruj ila al-hajj wal umrah, demikian pula keluar dari rumah berangkat menuju haji untuk menunaikan ibadah haji dan umrah yang tahun ini katanya ditunda, sudah resmi pengumumannya. Dan kalau kita baca sejarah, tidak aneh sih seperti itu. Maksudnya sudah berkali-kali Masjidil Haram itu pernah ditutup untuk musim haji. Kebanyakannya gara-gara wabah seperti yang tersebar sekarang. Tapi yang kita bahas itu, kita berangkat, perjalanan kita apalagi Indonesia ke Makkah itu butuh bekal yang sangat banyak. Nah, itu waktu yang banyak, tenaga, harta, semuanya itu bernilai ibadah karena kita pakai untuk melakukan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Demikian pula berangkat untuk umrah, untuk berjihad di jalan Allah, min hini yakhruju wa yadhhabu min mahallihi, mulai dari dia keluar dari rumahnya atau tempat tinggalnya dan berangkat, ila an yarji'a ila maqarrihi, sampai dia kembali lagi ke rumahnya, wa huwa fi ibadatin, dia senantiasa dicatat mendapatkan pahala melakukan ibadah tersebut. Li'annaha wasailun lil ibadati wa mutammimatun laha, karena hal ini semua adalah sarana untuk kita bisa melakukan sebuah ibadah dan penyempurnanya. Pulangnya itu penyempurnanya, berangkatnya itu sarananya. Nah, kemudian saya bawakan dalil tentang masalah ini, ayat 120 dan 121 dalam surat At-Taubah. Kata Allah Azza wa Jalla, dzalika biannahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Hal itu setelah Allah perintahkan mencela orang-orang, terutama orang munafik yang tidak mau berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW, terutama di perang Tabuk. Kata Allah Azza wa Jalla, padahal kata Allah tidaklah menimpa mereka zama, dahaga, haus, capek, wala nasabun, capek, wala makhmasa, lapar, fi sabilillah, di jalan Allah, wala yata'una mautian, juga tidaklah mereka menempati satu tempat, yaghizul kuffar, yang posisi mereka itu menjadikan orang kafir marah, wala yanaluna min aduwin nailan, tidak juga mereka ditimpa apapun dari musuh mereka berupa mungkin luka dan semacamnya, illa kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali semua itu akan dicatat sebagai amalun saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Jadi dahaga, capek, lapar, nah, atau menempati posisi yang buat musuh marah, ketakutan, atau apapun yang musuh timpakan kepada orang yang sedang berjihad, semuanya itu akan dicatat sebagai pahala, kata Allah Azza wa Jalla, sebagai amalan saleh. Padahal itu masih sarana aja sebenarnya, bukan maksudnya jihadnya itu, perangnya itu. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, tidak juga mereka menginfakkan nafkah yang banyak ataupun yang sedikit ataupun yang banyak dalam jihad atau dalam nafkah-nafkah yang lainnya. Wala yaqta'una wadiyan, tidak juga mereka memutus lembah, menyeberangi, melewati satu lembah,
illa kutiba lahum, kecuali itu semuanya akan dicatat sebagai amalan kebaikan bagi mereka. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa sarana untuk kita melakukan kebaikan itu semuanya bernilai ibadah juga. Nah, sangat jelas menunjukkan kaidah yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwa al-wasail laha ahkamul maqasid. Wa fil hadis, dalam hadis yang sering kita sebutkan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan baginya jalan menuju surga. Nah, dalam hadis tentang salat berjamaah juga kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu mengangkat salah satu kakinya kecuali akan diampuni dosanya. Yang satunya lagi mengangkat kakinya atau menurunkan kakinya lainnya, maka dia akan diangkat derajatnya. Itu sarana untuk melakukan sesuatu yang wajib, yang hukum asalnya mubah, jalan kaki itu ketika dipakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bernilai ibadah. Waqad takassarat, kata Syekh, banyak sekali hadis-hadis sahih tentang pahala jalan kaki menuju salat. Ini wa anna kulla khatwatin yakhtuha tuktabu lahu hasanah wa tumha anhu sayyah. Bahwa setiap langkah yang dipakai oleh seorang yang berjalan menuju salat itu akan dicatat sebagai satu kebaikan dan akan dihapus baginya satu keburukan. Wa fussira qauluhu ta'ala, dan para ulama juga menafsirkan ayat 12 dalam surat Yasin, kata Allah Azza wa Jalla, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang akan menghidupkan, kami yang menghidupkan yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan kami akan mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan, peninggalan-peninggalan mereka. Ditafsirkan ay naqla khutahum wa amaluhum lil ibadati aw lididdiha, akan dicatat langkah perpindahan langkah-langkah mereka dalam melakukan ibadah atau lawannya, melakukan maksiat, juga dicatat sarananya sebagai perbuatan dosa. Nah, jadi pada asalnya sesuatu itu gini, komponen sesuatu, tujuan, sarana, penyempurna. Misalnya salat fardu, ini tujuannya dilaksanakan secara berjamaah bagi para laki-laki. Sarananya tadi berangkat ke masjid, jalan kaki atau berkendaraan, ini adalah sarananya. Sedangkan penyempurnanya adalah pulang dari masjid ke rumah. Ini semuanya dicatat sebagai kebaikan. Ibadah haji tadi kata Syekh, tujuan utamanya ditunaikan di Ka'bah di Makkah. Nah, berangkat ke sana itu sarananya. Pulang dari Makkah, ini namanya penyempurna. Semuanya bernilai kebaikan. Nah, kita lanjutkan. Kata Syekh rahimahullah, wa kama anna naqlal aqdam lil ibadati tabi'un laha, sebagaimana langkah kaki yang kita pakai untuk beribadah adalah mengikuti hukum ibadah itu. Kalau ibadah yang kita kerjakan itu sunnah, maka kita melangkah-langkah kaki kita di sana juga hukumnya sunnah. Kalau ibadah kita kerjakan itu wajib, maka langkah kaki kita yang kita pakai untuk ke sana hukumnya wajib. Fanakulul aqdami ilal ma'asi tabi'un laha wa ma'siyatun ukhra, dan melangkahkan kaki, maka melangkahkan kaki menuju maksiat juga mengikuti hukum maksiat itu,
dan melangkahkan kaki menuju maksiat itu menjadi maksiat tersendiri juga. Ini kata Syekh. Fal amru bis salati masalan amrun biha wa bima la yatimmu as-salatu illa biha. Maka contohnya kata Syekh, misalnya perintah untuk salat, jelas perintah untuk melakukan salat itu sendiri, dan perintah untuk melakukan apa-apa yang salat tidak sempurna kecuali dia melakukan hal itu, minat taharati was sutrati wastiqbalil kiblah, berupa bersuci, menutup aurat atau menghadap sutra, menghadap kiblat, wa baqiyati syurutiha, dan syarat-syarat yang lainnya. Wa kadzalika amrun bi ta'allumi ahkamiha allati la tatimmu illa bihi. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita wa aqimus salat. Ini masuk dalam perintah agar kita mempelajari hukum-hukum salat. Bagaimana salat yang benar? Karena tidak akan mungkin kita akan salat dengan benar kecuali harus belajar. Nah, bermajelis ilmu. Jadi belajar itu adalah sarana untuk kita bisa mewujudkan salah satu maqasid, tujuan syariat, yaitu ditegakkannya ibadah salat. Wa kadzalika baqiyatul ibadah. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Perintah untuk zakat, maka masuk di dalamnya adalah perintah untuk kita mempelajari hukum zakat itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, harta apa yang wajib dizakati, berapa zakatnya, siapa yang berhak untuk diberikan. Nah, fama la yatimmu al-wajibu wal masnunu illa bihi fahuwa wajibun lil wajib wa masnunun lil masnun. Ini diulangi lagi kaidahnya, apa-apa yang perkara yang wajib itu tidak bisa, tidak sempurna untuk kita kerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib. Wajib juga untuk dikerjakan. Demikian pula perkara yang sunnah. Wa min furu'i hadzal asl, termasuk cabang masuk dalam kaidah ini, kata Syekh, perkataan para ulama, idza dakhala al-waqtu ala adimil ma', ini sering kita singgung, jika masuk waktu salat kepada orang yang tidak punya air untuk berwudu, lazimahu talabuhu, maka wajib dia mencari air fil mawadi'i allati yarju husulahu fiha. Dia wajib untuk mencarinya di tempat-tempat yang diharapkan di sana dia bisa mendapatkan air. Lianna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Karena sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dia melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Orang yang tidak memiliki air untuk berwudu dan sudah masuk waktu salat, dia tidak akan bisa untuk mendapatkan air kecuali dia harus cari dulu. Maka wajib dia cari air pada saat itu. Tidak akan bisa berwudu kecuali dia harus cari air dulu. Nah, fa yalzamu aidan shira'uhu, wajib juga untuk dia membelinya. Nanti akan disebutkan. Kalau wasira'u sutrati al-wajibah, atau membeli pakaian yang wajib untuk dia pakai menutupi auratnya dalam salat ketika sudah masuk waktu salat, bisa manil misl, tapi kata Syekh dengan harga yang wajar, yang normal, itu pada asalnya. Au ziyadatin la tadur, atau harganya dinaikkan tapi tidak parah, tidak madaratkan si pembelinya. Berarti kalau harganya terlalu ekstrim, tidak wajib dia beli, walaupun dia punya uang. Nah, ini kita sebutkan tadi. Nah, di antara cabang kaidah ini disinggung kemarin, diulangi lagi oleh Syekh, wajibnya mempelajari wujubu ta'allumis sina'at, ilmu-ilmu industri, pabrik, produksi, allati yahtajun nasu ilaiha, yang dibutuhkan oleh manusia, fi amri dinihim wa dunyahum, dalam urusan dunia, agama dan dunia mereka, saghiriha wa kabiriha, yang kecil maupun yang besar. Pelajari teknologi modern, kalau dipakai untuk keperluan ibadah haji misalnya, nah, tidak masalah, dia bahkan bisa wajib hukumnya.
Wa min furu'i hadzal asal, masuk dalam kaidah ini kata Syekh, di antara cabang kaidah ini wujubu ta'allumil ulumin nafi'ah, wajibnya mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat secara umum bagi manusia. Dan ilmu yang bermanfaat itu ada dua macam. Ada ilmun ta'allumuha fardu ainin, ilmu yang mempelajarinya hukumnya fardu ain untuk dipelajari, setiap muslim wajib untuk dia pelajari. Wahiyya ma yattarru ilaihil abdu, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam agamanya, ibadahnya, dan muamalahnya. Setiap muslim wajib pelajari tauhid misalnya, mau laki-laki mau perempuan, dia wajib belajar akidah yang benar. Setiap muslim yang sudah baligh, waras, wajib belajar hukum-hukum salat, karena dia akan salat lima waktu. Nah, setiap pedagang wajib belajar fikih jual beli, minimal tahu mana yang haram. Nah, hukum asalnya halal jual beli itu, jadi dia harus belajar model-model jual beli seperti apa yang diharamkan oleh syariat. Itu muamalah yang dibutuhkan oleh seseorang ketika dia sesuai dengan pekerjaannya lah. Nah, seorang atasan misalnya harusnya dia belajar tentang hak-hak bawahan, hak-haknya dia, kewajiban dia. Nah, semua ada dalam Islam. Wa kullu ahadin bihasabi hali, kata Syekh. Setiap orang tergantung keadaannya. Setiap suami dia harus belajar apa kewajibannya dan apa hak pasangannya. Hukumnya fardu ain, dia mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu. Wasani fardu kifayah, ilmu yang bermanfaat yang kedua yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Wa huwa ma zada ala dzalik bihaitsu yahtajuhul umum, yaitu tambahan dari fardu ain itu ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, seperti ilmu waris dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa fardu kifayati idza qama bihi man yakfi saqata an ghairihi. Sesuatu yang hukumnya fardu kifayah itu kalau sudah ada orang yang melakukannya, maka sisanya yang lainnya sudah tidak wajib lagi. Wa idza lam yakum bihi ahadun asima kullu qadirin alaih. Kalau tidak ada seorang pun yang melakukan yang fardu kifayah itu, maka semua orang di kampung itu misalnya berdosa. Misalnya mengurusi jenazah atau azan di masjid. Kalau seluruh masjid di Sangatta tidak ada yang mengumandangkan azan di waktu salat, maka semua muslim di Sangatta berdosa. Kalau sudah ada satu dua masjid yang mengumandangkan azan ketika salat, ketika waktu salat, maka itu sudah cukup. Nah, mengurusi jenazahnya seorang muslim, kalau semuanya angkat tangan, padahal dia seorang muslim yang meninggal itu, tidak ada yang mengurusi, maka semua muslim di satu daerah itu berdosa. Kalau sudah ada yang melakukannya, sebagiannya satu atau dua orang yang melakukannya, maka yang lainnya sudah tidak berdosa lagi. Nah, ini tentang fardu kifayah. Kalau fardu ain dia kewajiban person-person. Kata Syekh, ini panjang banget ini pembahasannya. Wa min furu'i hadzal qaidah, termasuk cabang dari kaidah ini, semua ibadah-ibadah yang fardu kifayah, azan, qomat, imam yang kecil seperti imam di masjid, imam yang besar seperti presiden, khalifah, menjadi hakim, harus ada hakim di daerah-daerah, dan semua kepemimpinan-kepemimpinan, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad yang tidak fardu ain, mengurusi jenazah mulai dari mandikan, kafani, mensolati,
bawanya dan menguburkannya di kuburan. Demikian pula ilmu-ilmu pertanian dan perkebunan, ilmu-ilmu pertambangan, pertukangan dan semuanya itu semua ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Harus ada kaum muslimin yang mempelajarinya dan mengetahuinya. Nah, hukumnya fardu tapi tidak fardu ain. Masuk dalam kaidah ini. Memang asalnya itu ilmu dunia misalnya sebagiannya, tapi harus ada yang mempelajarinya karena bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia. Wa min furu'i dzalika, termasuk cabang kaidah yang kita bahas ini yaitu al-wasail laha ahkamul maqasid, as-sa'yu fil kasbi alladhi yuqimu bihi al-'abdu ma 'alaihi min wajibatin nafsi wal ahli wal aulad wal mamalik min al-adamin wal bahaim wa ma yuwaffi duyunahu. Bekerja untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga, menafkahi anak, menafkahi yang di bawah tanggungan kita, budak ataupun hewan peliharaan, atau untuk membayar hutang. Membayar hutang kan misalnya hukumnya wajib. Tidak bisa kita untuk melakukan itu kecuali dengan kita bekerja, maka kerja juga hukumnya wajib. Menafkahi istri, anak, hukumnya wajib bagi para bapak, para suami. Dia tidak akan bisa untuk menafkahi mereka itu kecuali dia harus bekerja, maka bekerja hukumnya wajib bagi dia. Nah, fa inna hadhihi wajibatun, ini semua kewajiban hukumnya kata Syekh, wala taqumu illa bi talabir rizqi was sa'i fihi, dan tidak mungkin kewajiban-kewajiban ini bisa dilakukan seseorang kecuali dengan dia mencari rezeki, dengan kerja, berusaha untuk mendapatkan rezeki Allah Azza wa Jalla. Termasuk bagian dari kaidah kita ini kata Syekh adalah wajibnya mempelajari petunjuk kiblat dan petunjuk waktu tentang arah. Ini ada ilmunya kan. Kalau malam hari bisa dia melihat bintang. Nah, kalau sekarang banyak peralatan yang canggih sudah masalah itu. Tentang waktu juga sudah ada jam, sudah ada jadwal sholat. Kalau sudah waktu-waktu sholat langsung azan. Nah, kalau zaman dulu ini masuk pembahasan wajib dipelajari oleh kaum muslimin. Apalagi mereka yang sering melakukan perjalanan, misalnya sering lewat di padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada gunung. Kalau malam hari nggak tahu di mana timur, di mana barat. Tapi orang-orang yang tahu ilmu perbintangan, mereka tahu mana arah barat, kemana arah tujuan mereka. Mereka harus pergi, walaupun dalam keadaan gelap gulita di tengah padang pasir misalnya. Ini wajib dipelajari kata Syekh, karena termasuk dalam sarana yang dibutuhkan untuk menunaikan kewajiban kaum muslimin. Juga termasuk cabang pembahasan ini bahwa ilmu agama itu secara umum ada dua kata Syekh. Ada ilmu maqasid, ilmu tujuan, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah, tafsir Al-Quran, dan semuanya itu ilmu inti istilahnya. Ada ilmu sarana seperti bahasa Arab. Nah, mempelajari kaidah bahasa Arab itu sarana yang bisa mendukung kita untuk kita bisa memahami Al-Quran dan hadis seperti yang Allah inginkan dan Rasulullah SAW kehendaki. Fa inna ma'rifatal kitabi wa sunnah wa ulumiha tatawaqqafu aw yutawaqqafu aksaruha ala ma'rifati ulumil arabiyyah. Karena untuk mengetahui Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmunya itu berhenti pada, mayoritasnya berhenti pada pengetahuan terhadap bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Nah,
Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Wala yatimu ma'rifatuhuma illa biha. Seseorang itu tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar kecuali kalau dia bisa bahasa Arab. Maka musibah kalau ada ustadz yang tidak bisa bahasa Arab, ceramah kemana-mana jadi pelawak misalnya, walaupun gelarnya doktor, masternya banyak katanya di mana-mana, tapi dia nggak bisa bahasa Arab, menyebut huruf zai, huruf za aja nggak benar, sakat katanya, bukan zakat, dia sakat. Sehingga dia mengeluarkan statement yang aneh-aneh. Itu katanya pesawat bid'ah, macam-macam lah. Karena dia bodoh sebenarnya dalam masalah agama, bukan ahlinya, tapi diangkat jadi ahlinya. Nah, kata Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat, tunggu kehancurannya. Man takallama fi ghairi fannihi, kata Ibnu Hajar rahimahullah, siapa yang berbicara pada bukan keahliannya, atau bil ajaib, maka dia akan membawa keanehan. Ini penting belajar bahasa Arab. Kata Syekh, tidak akan sempurna seseorang itu untuk bisa mengetahui, memahami Al-Quran dan hadis kecuali dia harus belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab sendiri juga banyak cabangnya. Ada nahu, sorof, balago, percakapan, macam-macam. Tapi ada yang paling penting, yaitu nahu dan sorof. Dan dengan itu seorang bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakun al-istighalu bi ulumil arabiyyah li hadzal ghardi tabi'an lil ulumis syar'iyyah. Maka jika seseorang itu menyibukkan diri untuk belajar bahasa Arab, tujuannya ini agar dia bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, maka dia sama aja mendapatkan pahala mempelajari mempelajari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Walaupun dia pelajari sebenarnya ilmu alat namanya, sarana. Karena kalau niatnya agar dia bisa memahami agama ini dengan baik, tidak dibodoh-bodohi oleh yang diustadkan, sembarangan mereka menafsirkan, menerjemahkan, bawakan hadis, ada yang macam-macam itu sekarang. Dia juga videonya disebarkan di media-media, hadis tentang kopi katanya macam-macam, hadis tentang aneh-aneh. Jadi orang-orang yang jelas-jelas seperti itu ajarannya aja kok masih pede disebarkan di media-media sosial, maka para pembawa kebenaran harusnya lebih semangat, lebih percaya diri untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mereka ketahui. Tinggal 4 slide lagi. Termasuk kita bahas dengan cepat. Di antara maksud cabang dari kaidah yang kita bahas ini, anna kullu mubahin tuwassilu bihi ila tarki wajibin aw fi'li muharramin fahuwa muharram. Bahwa segala perkara yang mubah yang mengantarkan kepada meninggalkan perkara yang wajib. Gara-gara kita menyibukkan diri dengan perkara yang mubah, akhirnya wajib ketinggalan. Ini membahaya, terutama handphone sekarang. Nah, kalau sampai itu menjadikan kita meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan atau menjerumuskan kita ke dalam perkara yang haram, maka perkara yang mubah itu hukumnya haram juga, kata Syekh. Karena dia sarana kepada meninggalkan yang wajib atau menerjam perkara yang haram. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Harusnya saya garis bawah ini, wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk menghadiri salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, untuk mendengarkan khutbah, kata para ahli tafsir, dan tinggalkan jual beli. Jadi jual beli itu
hukumnya halal, mubah. Ketika dia menjadikan seseorang itu tidak bisa untuk datang sholat Jumat karena sibuk dengan jual beli, maka jual beli jadi haram. Sehingga kata para ulama, haram bagi laki-laki yang wajib untuk sholat Jumat, haram dia melakukan akad jual beli setelah azan kedua. Kalau 2 kali azan hari Jumat, kalau 1 kali azan seperti di masjid-masjid kita, setelah azan Jumat nggak boleh melakukan akad jual beli, haram, dan akadnya tidak sah, wajib dikembalikan duitnya dan barangnya kalau akad dilakukan setelah dikumandangkan azan, yang setelah azan itu khotibnya berkhutbah. Nah, ini bagi laki-laki yang wajib salat Jumat. Adapun bagi perempuan, kalau sama perempuan tidak masalah mereka melakukan jual beli pada hari Jumat walaupun setelah azan Jumat, karena mereka tidak masuk dalam kewajiban untuk menghadiri salat Jumat. Ini kata Syekh, fa yahrumul bai'u wasyira'u ba'da nida'il jum'ati tsani. Maka haram melakukan jual beli, menjual dan membeli setelah azan Jumat yang kedua. Wa kadzalika idza khifa fautul waqt atau fautil jamaah. Demikian pula jika dikhawatirkan kalau kesibukan itu menjadikan kita kelewatan waktu salat. Sudah selesai waktu salatnya, baru selesai urusan kita, atau kita luput dari salat berjamaah. Ini kalau menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang mubah, ya, yang mubah itu menjadi haram kalau sampai mengantarkan pada keadaan seperti ini. Wa kadzalika la yahillu bai'ul asya'il mubahati liman ya'malu fiha ma'siyatan. Demikian pula kata Syekh, tidak halal, haram menjual benda-benda yang mubah tapi kepada orang yang dia pakai untuk bermaksiat. Kabai'il asir, seperti menjual asir itu sirup atau jus anggur atau jus-jus apapun yang akan dia pakai untuk dia bikin khamr. Kita tahu dia pembuat khamr, gak boleh jual anggur kepada dia misalnya. Nah, bai'us sila fil fitnah, menjual senjata di zaman fitnah. Ketika kaum muslimin sedang perang, tidak boleh sama kaum muslimin sedang perang, tidak boleh kita manfaatkan itu jual beli senjata ini, kesempatan ini. Ini kan ahli ekonomi biasanya gitu itu. Mereka memanfaatkan, wah ini saat seperti ini bisnis yang paling mantap apa ini? Kondisi perangnya jual beli senjata, ini bisnisnya. Sebagian orang-orang di dunia ini mereka bisnis jual beli senjata, sehingga sengaja mereka membuat kekacauan, banyak korbannya negara-negara Islam. Nah, dengan itu pabrik-pabrik senjata mereka, pabrik bahan-bahan alat-alat perang mereka laku yang di pabrik. Menjual persenjataan kepada ahli harb, orang kafir yang merangi kaum muslimin, tidak boleh. Menjual senjata kepada para quta'ut tariq, pemutus jalan, yaitu para perampok, para begal. Menjual telur kepada orang yang dia pakai untuk berjudi, apa ya, kayak apa ya modelnya, atau ke dukun misalnya, dia tahu ini tuh, jual ayam yang khusus misalnya, hitam semua misalnya, matanya hitam, pokoknya semuanya hitam, dagingnya juga hitam misalnya. Biasanya dicari setan, dicari sama dukun. Ada juga yang putih semua, harganya mahal banget, ternyata dipakai untuk sesembahan misalnya. Enggak boleh kita menjual kepada orang-orang seperti itu, karena al-wasail laha ahkamul maqasid. Ini kata Syekh. Termasuk cabang dari kaidah ini adalah semua hilah yang dipakai untuk menerjang yang haram. Ini ada pembahasan khususnya. Hilah itu tipu daya, bahasa kita mungkin ya, bahasa Arabnya hilah.
Jadi seseorang kelihatannya dia melakukan perkara yang halal, tapi sebenarnya tujuannya dia ingin menghalalkan yang haram. Seperti nikah muhallil, namanya ada pernikahan, ada wanita yang diceraikan oleh suaminya, talak 3. Nah, nggak boleh rujuk lagi kan, kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain. Maka suaminya itu, mantan suaminya, dia membayar temannya, nikahi istri saya biayai kamu, tapi setelah menikah dapat apa kamu gauli, setelah itu ceraikan, biar dia bisa nikah lagi dengan mantan istrinya itu. Ini kelihatannya yang dilakukan oleh temannya ini, yang dibayar itu perkara yang halal. Dia menikah, datang melamar mungkin dengan baik-baik, ternyata niatnya karena memang dia dibayar oleh mantan suaminya wanita itu, niatnya dia sebagai sarana aja agar wanita itu bisa halal, bisa menikah kembali dengan mantan suaminya yang sudah mentalaknya talak 3. Ini termasuk bentuk hila. Kalau hilanya orang Yahudi, Allah haramkan kepada mereka misalnya lemak hewan, mereka lemak itu mereka jadikan minyak, setelah itu minyaknya dijual. Kan bukan lemaknya katanya, sudah berubah bentuknya. Nah, nanti akan disebutkan Syekh. Kahiyali ala qalbi dai. Seperti hila membalik hutang. Contohnya baiul ina lah di sini, jual beli ina. Kita sudah bahas di kitab fikih jual beli. Yaitu seseorang niatnya sebenarnya dia ingin pinjam uang kepada pemilik modal. Kebetulan pemilik modalnya itu penjual mobil atau motor misalnya lah. Jadi dia datang ke penjual motor itu, saya beli motormu terbaru, misalnya Beat Street misalnya, harganya 18 juta, kredit, oke, deal istilahnya. Setelah itu dia jual kembali kepada pemilik motor itu. Motor yang saya sudah beli tadi kredit 18 juta, jadi dia punya hutang 18 juta. Saya jual kembali kepada kamu cash 15 juta. Jadi dia dapat uang 15 juta, punya hutang 18 juta. Motornya itu hanya sebagai hila aja. Kelihatannya dia melakukan jual beli, tapi sebenarnya niatnya ingin pinjam duit sebenarnya. Tapi dia tahu kalau pinjam duit secara langsung seperti itu namanya riba. Jadi biar kelihatannya halal, dia manfaatkan sesuatu yang halal. Ini namanya hila, kata Syekh. Atau hila untuk menggugurkan hak syuf'ah. Ini juga kita pernah bahas di kitab jual beli. Hak syuf'ah itu hak tetangga. Ya, tetangga itu lebih berhak untuk membeli tanah kita daripada orang lain. Apalagi kalau tanah itu masih belum dibagi, tanah warisan, misalnya dua orang adik kakak mewarisi 1 hektar tanah, maka si kakak atau si adik itu nggak boleh menjual tanahnya kepada orang lain sebelum dia tawarkan kepada saudaranya dulu. Kalau tahu-tahu dia sudah jual tanpa memberitahu saudaranya kan punya hak syuf'ah namanya dalam syariat Islam. Maka saudaranya itu berhak untuk membeli paksa kembali tanah yang dijual oleh saudaranya tadi, mau tidak mau saudaranya ataupun yang membelinya, karena dia punya hak syuf'ah. Dan nggak boleh disiasati yang seperti itu dengan dibuatkan jalan misalnya pemisah, biar kata Rasulullah SAW kalau sudah ada pemisahnya sudah nggak ada hak syuf'ah. Ini hila-hila, tipu daya atau apa ya, makar yang diharamkan dalam agama kita. Nah, termasuk dalam masalah ini adalah orang yang diberikan wasiat, misalnya membunuh si pemberi wasiat. Misalnya saya